Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian dimanapun saudara berada. Hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan dari kitab Mazmur. Dari Mazmur 75 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Jangan Memusnahkan, Mazmur Asaf, nyanyian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, diredakannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran. Ia menuang dari situ, sungguh, ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk orang-orang benar akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini di dalam hati, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa bagian penting yang dibicarakan di dalam Mazmur ini. Bagian yang pertama berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Matthew Henry mengenai tekad atau kemauan dari Sang Pengadil, yaitu Allah sendiri. Bagian yang kedua berkaitan dengan Allah yang memerintah alam semesta, bumi dan segala isinya dengan otoritasnya yang mutlak dan kekuasaannya yang tak tertandingi. Mari kita menelusuri pada bagian-bagian tersebut agar kita lebih memahami isi dari kitab Mazmur pasal 75 ini. Kalau kita telusuri pasal 75 ayat 1 sampai dengan 5 atau sampai dengan 6, kita memperhatikan bagaimana pemazmur, bagian daripada umat Tuhan, yang bersama-sama dengan umat Tuhan bersyukur kepada Allah. Apa yang disyukuri oleh pemazmur dan umat Allah kepada Allah? Ini hal yang perlu untuk kita renungkan. Yang pertama adalah bersyukur karena perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat, yang ajaib, yang melampaui segala akal pikiran manusia. Ini perlu kita renungkan, karena seringkali kita bersyukur hanya berkaitan dengan diri kita mendapatkan berkat, mendapatkan rezeki, mendapatkan kesehatan, dan intinya adalah menguntungkan diri kita sebagai manusia di bumi ini. Tetapi pemazmur dan umat Allah memberikan kepada kita pengajaran bahwa bersyukur kepada Allah karena perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Ini memberikan kepada kita indikasi yang berbeda, bahwa bersyukur kita lebih bersifat antroposentris selama ini. Sayalah yang menjadi pusat dari rasa syukur saya. Tetapi pemazmur tidak demikian. Pemazmur memberikan kepada kita pengajaran untuk kita bersyukur karena Tuhan Allah lah yang membuat semua yang kita nikmati berdasarkan perbuatan yang ajaib. Diberikan contoh bagaimana Allah menetapkan waktu, Allah menyatakan kebenaran, Allah menghukum orang-orang jahat, dan Allah yang menghentikan semua kesombongan dan keangkuhan. Itu tidak semata-mata karena kita mampu untuk melakukan yang benar, menegakkan keadilan, dan menaklukkan segala kesombongan. Tetapi sungguh karena Allah yang bertindak dengan kekuatannya yang ajaib. Di sini juga pemazmur memberikan kepada kita gambaran bahwa perbuatan Allah yang ajaib yang lebih utama bukan berkat jasmani saja,
yang tentu menjadi kebutuhan kita secara jasmani. Tetapi lebih dari itu, bahwa pemazmur bersyukur karena perbuatan Allah yang ajaib itu berkaitan dengan keadilannya, kebenarannya, dan kuasa yang dinyatakannya kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Dengan kata lain, pemazmur ingin membawa kita ke dalam suatu kualitas bersyukur yang berbeda dengan kebanyakan orang di seluruh dunia. Di sini memberikan kepada kita sebuah kualitas bersyukur berdasarkan pada kehendak Allah, memuji kebenaran dan keadilan Allah yang Allah sendiri nyatakan. Tentu ini adalah suatu hal yang perlu kita renungkan, karena memang kita tahu Allah adalah Allah yang berdaulat, Allah yang menyatakan kehendaknya, dan Allah yang menegur, mengoreksi, dan menghukum orang-orang jahat. Allah juga yang mengungkapkan apa yang ada di dalam hati orang-orang jahat. Pemazmur dengan gamblang memberikan kepada kita bagaimana Allah menyatakan kuasanya itu, sehingga orang-orang jahat, orang-orang dunia tidak bisa mengelak dari apa yang Tuhan nyatakan, keadilan dan kebenarannya. Di pihak lain, ini sebenarnya memberikan kepada kita penghiburan. Penghiburan di mana kita sebagai umat Allah mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Artinya kita dihindari dari keadaan yang seperti orang dunia. Kita tidak lagi bertindak tidak adil, tidak benar, atau angkuh. Kita mendapat pemeliharaan dari Tuhan. Kita bisa setia karena kesetiaan Tuhan menegakkan keadilannya. Dan itu adalah keajaiban. Keajaiban yang sungguh kita butuhkan. Pemazmur memberikan kepada kita juga dorongan untuk berkewajiban menjaga konsistensi kita menaati kehendak Tuhan. Tentu tidak mudah karena kita belum sempurna dan kita dalam proses penyempurnaan, tetapi bukan berarti kita mengabaikan pendidikan dari Tuhan untuk kita hidup di dalam kebenaran. Itu sebabnya ketika Tuhan menetapkan waktunya, kita tidak boleh lagi berleha-leha, santai, dan tidak bertindak dengan lebih cepat, lebih baik. Kita harus mengerjakan semua dengan agresif, tetapi dengan tulus hati, dengan kualitas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab tidak berlama lagi Tuhan akan menghancurkan orang-orang jahat dan menghukum mereka yang bertindak angkuh. Tuhan akan membongkar kelicikan dan kepicikan dari orang-orang yang melakukan pemberontakan kepada Tuhan Allah. Tuhan akan menutup mulut pembual-pembual dan penipu-penipu. Dan Tuhan sendirilah yang menunjukkan dan menyatakan bahwa orang-orang yang meninggikan diri akan dijatuhkan. Dan kita yang terus makin merendahkan hati akan diangkat. Ini bagian yang menunjukkan kepada kita bagaimana Allah berinisiatif menegakkan keadilan kebenaran bagi umatnya. Bagian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana Tuhan Allah menyatakan pemerintahannya atas dunia ini. Di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10, kita memperhatikan pemerintahan Allah tidak hanya berhenti di dalam tataran spiritual, tetapi juga di dalam setiap dimensi waktu, dimensi ruang. Allah berdaulat dari timur sampai ke barat. Allah berdaulat di padang gurun dan di dataran tinggi. Allah yang menghakimi, Allah yang menyatakan pemberian-pemberiannya kepada orang-orang percaya, tetapi penghukuman dan perbuatan Tuhan kepada orang-orang fasik. Dalam keadaan demikian, pemazmur bersorak-sorai memuji Tuhan atas pemerintahan Allah tersebut. Allah adalah Raja semesta alam. Raja-raja lain harus tunduk kepada Tuhan. Semua lutut akan bertelut, semua mulut akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala yang dipertuan, Raja di atas segala raja. Tidak ada yang seperti Dia, dan sehingga segala kekuasaan yang ada di dunia ditaklukkan oleh Tuhan. Musuh terbesar ialah maut, dan kematian sudah dikalahkan. Yesus Kristus sudah bangkit, menyatakan kemenangan atas maut. Karena itu, pemazmur, kalau kita perhatikan bagaimana pemerintahan Allah atas bumi dan segala isinya, atas waktu dan ruang, atas setiap entitas dan umat manusia, kita menyadari bahwa ada yang dihukum dan ada yang ditinggikan. Semua manusia yang berasal dari debu tanah, semua manusia yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus, setiap bangsa
berada di dalam kekuasaannya. Karena itu pemazmur menyatakan bahwa Allah adalah hakim yang adil, dan penghakiman terakhir dilaksanakan oleh anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai orang percaya berada di dalam naungan kasih Allah Bapa, dikuatkan, dihibur oleh Roh Kudus ketika berhadapan dengan takhta pengadilan Allah yang dilaksanakan oleh anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Hakim Agung itu. Kita mendapati pembebasan dan belas kasihan sehingga kita tidak berada di dalam murka, tetapi kita berada di dalam sukacita. Itu sebabnya pemazmur mengatakan bahwa kita bersorak-sorai. Mengapa bersorak-sorai? Karena orang jahat pasti dihukum, kita yang ditebus karena kasih karunia pasti menikmati hidup yang sejahtera. Kita percaya bahwa pemerintahan Allah demikian sudah dan sedang terjadi dan akan terjadi pada waktu kedatangan Tuhan kembali. Sudah terjadi di masa lalu, sedang terjadi di masa kini, dan akan terjadi di dalam masa yang akan datang. Pemerintahan Allah bersifat kekal, berada di dalam sejarah, berada di antara umat manusia, dan kita orang-orang percaya menyadari itu. Dengan demikian kita memuji Tuhan dan kita bersorak-sorai atas perbuatan Allah yang ajaib itu. Kiranya Tuhan dimuliakan dan kita terus ingat tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen yang selalu bersyukur atas segala pemerintahan Allah di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.